Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan dulu, gue adalah Kunci Nugroho dan ini adalah Susana. dan di sini kita lagi ada di segmen Otis, obrolan mistis. Dan jadi Susana ini nama alias ya. Susana dia itu memiliki satu kelebihan yang bisa dikatakan cukup unik. Ini bisa dibilang indigo nggak sih? Nggak ngerti juga sih. Nggak ngerti juga ya. Indigo tuh indra keenam ya. Mungkin kalau ada yang tahu indigo itu apa, silakan tulis di bawah di kolom komentar. Jadi eh Susana memiliki kelebihan untuk melihat suatu hal-hal yang mistis dan tidak kasat mata yang tidak bisa kita lihat dengan orang biasa seperti kita ini. Pertanyaan gue nih teh, gue manggilnya teteh ya, sebenarnya kakak gue. Pertama kali banget lu punya pengalaman lu melihat suatu makhluk yang tidak biasa itu kapan, di mana, dan lu bisa ceritain bentuknya kayak apa? Kalau soal awal mula, Mhm. awal mula tuh dari kecil sih sebenarnya. Oke, dari kecil. Cuman karena gua on off gitu ya, kadang dalam hidup tuh ada fase horor, Hmm. tiba-tiba hilang dan sekarang ada lagi. Jadi nggak Jadi langsung terus-terusan iya bisa nggak gitu ya? terus-terusan. Dan awal mulanya waktu gua kecil sih gue sering ngeliat hal yang aneh-aneh, tapi gue dulu mikirnya itu halusinasi atau cuman perasaan gue doang. Hmm. Jadi kadang gue pernah dulu ya waktu masih kecil kan ngelayat tuh Ya. nemenin orang tua. Hmm. Terus kan malam-malam ya kalau ngelayat tuh Hmm. kadang kan di rumahnya tuh banyak pohon gitu kan, gelap. Gue suka ngeliat kayak ada tangan ngegantung. Oh. Gue nggak tahu, kayak waktu itu kok gue doang yang ngeliat ya. Tapi lu sempet nanya nggak ke orang lain itu ada Enggak, tangan? Nggak. enggak sih, nggak sempet nanya karena gue takut itu kayak malah apa ya, bahan ah lu halusinasi kali atau nggak Bercanda. mungkin ya, kayak Iya. bercanda gitu Karena lu waktu itu masih kecil ya. karena masih kecil. Dan Ya itu kejadiannya sering. Maksudnya setiap habis dulu ngelayat atau gimana gitu. eh, lumayan sering sih kalau dulu. Jadi kalau ke toilet kadang di mall, kalau yang agak kotor gitu ya toiletnya, Hmm. suka ada juga tuh. Tangan. Bukan tangan, itu bentuknya kayak lebih nenek sihir. Percaya nggak lo sama Serius. nenek sihir? Dan gue pernah ngeliat itu Gambaran itu kayak gimana? gambarannya ya. Setahu Jadi gue nenek sihir tuh eh ya nenek. gimana coba, Nenek sihir itu dalam bayangan nenek-nenek. lu nenek sihir tuh gimana? Dalam bayangan nenek sihir itu nenek-nenek, rambutnya putih, panjang sampai segini, bajunya hitam, pakai topi, megang tongkat. Itu gambaran gue, Itu imajinasi gue ya. gambarannya kan. Hmm. Kan kadang kita suka nonton kartun atau apa kan, Nah, ada tuh ya kayak iya. nenek sihir. Nah, saat itu gue nggak tahu ya tuh sekarang itu tuh kayak, kalau sekarang tuh modelnya kayak supermarket. Mm-mm. Jadi dulu gue nemenin nyokap, diajak nyokap lah untuk belanja di suatu tempat Jakarta Selatan. Kayaknya sekarang udah nggak ada itu supermarket ya. Hmm. Jadi gue ke toilet kalau itu sendiri, dan gue umur gue tuh udah SD atau TK lupa deh, tapi yang jelas gue udah bisa ke toilet sendiri dong. Iya. Nah, emang itu agak kurang bersih ya tempatnya, dan kan pintunya pada ketutup tuh. Mm-mm. Toilet kan pintunya pada ketutup. Gue kan megangin dong satu pintu, ini ada orangnya nggak sih gitu kan. Oh, buat masuk ya ke Nah, biliknya. iya. Terus pas ada satu pintu yang gue buka, gubrak. Tahu nggak boleh apaan? Apa? Nenek-nenek. Biasanya kan toilet tuh ada klosetnya kan. Iya. Nah, gue waktu itu masih kecil, jadi gue kan belum mens ya, kita bilangnya haid gitu Iya. kan. Nah, di situ memang ada sampah darah mens. Heeh. Oke, iya Nah, iya iya. dan gue inget banget di toilet itu, di pintunya ya, Mm-mm. ditulis kan biasanya harap buang pembalut Potong di sampah. tempat sampah ya Iya. kan, atau kan ada tempatnya khusus biasanya kalau cewek tuh. Nah, gue nggak ngerti di toilet itu kayaknya ada yang buang sembarangan tuh.
Mm-mm. Dan pas gue buka pintunya, ada nenek sihir lagi jilatin darah. Anjing. Oh my god, itu sumpah gue langsung lari ngibrit gue keluar, nggak bohong sumpah. Tapi Gue itu nenek ngeliat lu. gue nggak tahu ya, pokoknya dia posisinya lagi kayak jilatin darah gitu kan. Kayak di Softex Takut atau dong di tisu ya kan, gitu ya. di softtek sih kayaknya. Pokoknya sepenglihatan gue itu kayak di softtek dan kotor, kayak tuh ada yang buang, dia jorok kayaknya, nggak buang di tempat sampah. Dan gue ngeliat nenek sihir sih, bentuknya tuh kayak nenek sihir yang gue liat di film kartun gitu ya. Eh, Gambarannya. Hitam, bajunya hitam, kayak ada kepalanya ada apanya gitu, rambutnya panjang, rambutnya udah tua gitulah, kayak beruban gitu. Terus jadi jilatin itu dan gue langsung ngibrit. Iya. Gue nggak sempat lihat lama, jadi kayak cuman berapa detik doang itu ya, dan gue kabur. Terus Itu yang paling gue inget sih, sampai sekarang itu paling gue inget. Jadi antara percaya dan nggak percaya, tapi gue pernah ngeliat nenek sihir. setelah itu lu ngomong nggak sama nyokap? Enggak, Enggak. Sama sekali itu enggak Enggak. ada hubungan. enggak gue nggak ngomong. Berat. Karena nyokap tipe yang nggak percaya gitu-gituan ya. Iya. Nah, terus itu pertama kali kan lu melihat sosok nenek sihir. Kemudian lu bilang tadi kan on off, jadi sekarang lihat, kemudian besok enggak, berapa tahun enggak gitu. Iya. Kemudian kalau kita lewatin nih dari, anggaplah tadi kan masih kecil ya, masih belum balik lah, masih polos gitu ya. Kalau setelah lu meranjak remaja tuh, pernah nggak ada kejadian yang nggak bisa lu Kalau lupain? gue mulai ngeliat lagi tuh setelah, pokoknya mulai mata gue bisa kayak dulu lagi. Tabatin ya. Nggak tahu ya, gue nggak ngerti mata batin Mata lah, tiga, indigo, guys. sebenarnya gue nggak ngerti. Jadi pas waktu itu nenek gue emang udah sakit lama kan. Mm-hmm. Terus mungkin kalau kita bilangnya udah sekarat kali ya. Tapi sebenarnya nenek gue sering tiba-tiba drop terus sembuh lagi. Bukan sembuh sih, maksudnya membaik gitu. Jadi drop terus membaik, jadi kita kayak udah terbiasa gitu kan. Nah pada waktu itu gue inget banget, sekitar 3 tahun yang lalu ya. Jadi gue lagi kerja tuh, gue inget banget gue lagi kerja, tahu-tahu gue ngerasa, gue kan kerja di ruangan sendiri, tahu-tahu gue ngerasa kayak ada yang meluk gue dari belakang, zep gitu, hitam. Tapi bukan orang. Bukan orang lah yang jelas. Kayak gue ngomong apaan ya, badan gue jadi kayak ada yang meluk, cuman gak ada orang gue di ruangan sendiri. Nah terus gua ini dong ya, gue ignore aja lah waktu itu kan, biar gue nggak takut karena posisi gue juga lagi di kantor, lagi kerja kan, harus konsen. Nah pas malamnya emang nenek gue masih dirawat waktu itu di rumah sakit, waktu itu di area Cibubur kan? Ya Cibubur ya kalau nggak salah ya. Terus gue bilang lah sama adik gue waktu itu kan, yuk nengokin mami, kan kita manggilnya mami tuh, nengokin mami yuk gitu kan. Malam pulang kerja kita berangkat lah ke rumah sakit waktu itu. Udah rame sih saudara-saudara waktu itu ya, tapi ya kita nggak ada feeling apa-apa. Kita mah mikirnya antar membaik lagi lah, kayak biasanya. Iya, kayak biasanya sering ngedrop tapi membaik lagi kan. Nggak taunya malam itu malam terakhir nenek gua, nenek gua tuh ada di dunia istilahnya. Terus ada korelasi dengan yang kejadian di kantor lu itu? Kayaknya. Jadi tuh nenek gua memang agak susah. Jadi malam itu meninggal nenek lu? Iya, nenek gua tuh emang agak susah waktu itu meninggalnya. Kata orang ada pegangan atau apa ya, gue juga ya pegangan lah, anggap ya gitu. Pegangan atau keturunan ya. Iya, keturunan. Orang-orang Indonesia paham lah biasanya kayak gitu ya. Kepercayaan biasanya paham kan, kadang ada keturunan atau pegangan. Nah, jadi pas siangnya itu gue berasa dipeluk, kayaknya pegangan nenek gue itu turun ke gue. Gitu. Tapi itu siangnya ya? Iya. Terus malamnya dipanggil lah dia. Nah terus dari situ lu kan kayak ada yang nempel berarti di badan lu kan? Iya. Terus kemudian lu bisa ngelihat makhluk itu atau enggak? Atau merasakan deh, gue nggak bilang lihat sih. Gue yang jelas setelah hari itu gue merasa ada apa ya, bayangan hitam
tinggi, gede, itu selalu ngikutin gue di samping gue. Jadi gue kemanapun dia selalu ada dan gue ngeliat. Cuman kalau ditanya mukanya, gue tuh nggak pernah bisa jawab kalau ditanya mukanya kayak apa ya. Iya. Tapi gue ngeliat wujudnya. Wujudnya tuh apa teh kalau bisa? Wujudnya tinggi besar dan dia tuh hitam tinggi besar aja gitu. Dan selalu ada ngikutin. Mr. G bukan? Bukan? Gue nggak tahu. Nggak tahu ya. Mr. Karena G nggak itu bisa. apa? Mr. Gondo. Nggak Gendo. tahu sih, soalnya nggak kelihatan mukanya. Nggak kelihatan Pokoknya mukanya. wujudnya tinggi besar terus hitam. Dan lu emang nggak mau ngeliat mukanya, pasti kan gue juga nggak mau sih kalau misalnya gue ada kejadian seperti itu. Gua ya sebenarnya nggak mau, cuman kan dia ngikutin terus. Iya. Jadi Gimana maksudnya kayak nggak lihat di sini ngeliat. kayak ada orang gitu ya. Iya selalu. Selalu. Ya jadi even gua ngomong sama orang kadang tuh si hitam itu gue bilangnya dia tuh merhatiin gue tuh ngomong sama siapa, gue jalan sama siapa, misalnya nongkrong sama siapa, pasti dia tuh merhatiin gitu. Terus berapa lama itu Itu dia nempel ngikut lu kemana-mana? lumayan lama ya, kalau menurut gue itu sih lumayan lama. Biasanya Setahun ada? enggak sih, nggak sampai setahun, kayaknya berapa minggu. Karena jujur aja, Berapa minggu juga nyiksa ya? iya, karena jujur aja gue nggak tahan sama Iya. waktu itu. Karena pas dia nempel, gue bisa ngeliat semuanya, Maksudnya semuanya tuh apa? semuanya yang nggak kasat mata. Bayang nggak? Semuanya, jadi gue bisa ngeliat. Jadi itu nyiksa banget sih menurut gue. Semua yang nggak kasat mata. Hampir semua. Ya oke, hampir semua yang nggak kasat mata kelihatan. Itu apa aja tuh yang lu lihat? Wah, macem-macem itu mah, yang ada yang putih, Yang putih. yang cewek, cowok, yang rambutnya panjang, yang segala macem. Dan mereka tuh yang lu lihat pada saat lu ngeliat mereka beraktivitas normal aja atau mereka kayak ngeliatin lu Mereka atau sebenarnya kayak kita ya. oke gini aja gitu ya? Iya, jadi mereka tuh dibilang ganggu sih sebenarnya enggak ya. Ganggu karena mata gue bisa ngeliat. Iya. Itu jadi gue merasa terganggu, Nyaman, risih ya. betul. Tapi sebenarnya dia tuh sama aja kayak kita, aktivitas diri, kadang duduk, kadang jalan, mundar mandir, ya kayak sebenarnya sih kayak kita ya aktivitasnya tuh. Tapi mereka gitu komunikasi satu sama lain deh. Gua nggak ngeliat itu sih. Cuman ngeliatnya kayak mondar mandir ada, Cuman dia hidup tuh gitu ya. banyak, dimanapun ada, Satu ruangan bisa berapa? bisa banyak. Banyak tuh berapa? Banyak, gua nggak bisa bilang berapa, pokoknya intinya banyak aja. Nah terus itu yang nempel itu hilangnya tuh gimana? Hilangnya itu gua usaha banget sih. Kalau diceritain, gua tuh sempet sampai 3 kali ruqyah atau 4 kali ya, bisa dibilang 3 kali sih, sisanya dibantu sama temen Oke. untuk ngelepasin itu. Berarti 3 kali. Kenapa di ruqyah itu nggak maksudnya nggak pergi dia? Nggak ngerti juga. Dan pada saat di ruqyah ada dia? Ada. Kan kalau di agama kita kan di ruqyah itu kan kayak dibacain ayat-ayat Al-Qur'an ya. Benar Iya kan? ya. Dan dia tuh nggak bergeming aja gitu. Biasanya kan kalau menurut kepercayaan kita kalau misalnya ada jin atau ya jin lah ya tepatnya, kalau dibacakan ayat Al-Qur'an itu pasti mereka Itu kalau akan yang kita menjauh lah ya. nonton kan, kadang dulu kan ada acara tuh usir jin lah, Mhm. dianya teriak-teriak lah atau apa. Mhm. Tapi pas gua di ruqyah itu benar-benar dia nggak bergeming. Nggak bergeming. Dia tetap aja ada di depan gua, nggak bergeming. Jadi nggak ngaruh Nggak maksudnya. ngaruh untuk yang pertama itu ya. Dia tetap ada, nggak bergeming. Dan gue bingung sih saat itu, kok bisa ya dia Iya, nggak bergeming. itu yang Guanya aja itu berasa capek banget. Mhm. Gue nggak tahu ya kan, ruqyah itu waktu pertama gue ngerasa kayak energi gue pokoknya capek banget deh. Setelah itu capek banget, tapi dia berdiri aja nggak bergeming. Dan nungguin malah di depan lo. Iya, malah dia nungguin di depan gua. Biasanya kalau di ruqyah si Pak Ustadz di belakang kita dong, ya kan? Iya, Kita menghadap kiblat, pakai mukena, sajadah gitu kan. Jadi Pak Ustadznya bacain, guanya tuh yang capek. Kalau di gua tuh keluarnya nangis ya. Gua bukan yang kayak orang teriak-teriak lah, muntah apa gitu kan, ada yang guling-guling. Iya. Gua enggak, gua duduk biasa.
duduk kayak orang sholat gitu, gimana sih, Iya. biasa aja kan. Duduk sila lah ya. Iya, duduk kayak orang sholat, dan si makhluk itu ada di depan gua, gede, tinggi gede, dan dia nggak bergeming. Oke. Dia berdiri aja gitu ya, nggak ada efek mungkin ke dianya ya. Mungkin. Dan terus malah ternyata berhasilnya sama teman lu. Gua sempet setelah rukyah pertama itu, gua 2 kali lagi rukyah, itu lumayan ngaruh, berkurang mata gue nggak terlalu Bisa ngeliat lah. Iya, Agak maksudnya ketutup lah ya. nggak bisa sih, cuma agak ketutup lah gitu. Itu jadi gue 3 kali rukyah. Sama selanjutnya temen gue, ternyata temen gue yang bisa lepasin itu. Dilepasinnya sama temen lu gimana gitu? Jadi itu pengalaman paling horor sih kalau gue bilang. Sekarang gue bisa ketawa ya, kalau dulu gue tuh tiap hari kayak kesiksa, Iyalah, kayak mau pasti. nangis, Iya. kayak capek gimana sih, mata lo tiap hari ngeliat, badan lo juga nggak enak kan kalau nggak kayak gitu. Tidur pun juga gak enak sih. Apalagi jadi pokoknya ngapa-ngapain tuh kesiksa deh. Tapi sebelumnya nih gue mau nanya, kalau misalnya lu ngeliat hal kayak gitu tuh ke bawah mimpi gak sih? Ke bawah mimpi, gue sering dimimpiin sesuatu yang mau terjadi, tapi itu bukan dari makhluk itu ya. Maksudnya gue bukan ngeliat makhluk itu di mimpi gue, cuman gue mimpi kadang nih besok mau kejadian apa, gue malamnya udah mimpi tuh. Contoh. Nah itu gue nggak tahu tuh, itu dari mereka apa bukan, gue nggak tahu ya. Contoh, waktu itu gue inget banget, gue malamnya mimpi yang aneh banget ya. Jadi kayak di mimpi gue itu black and white. Black and white. Gue ke kantor pagi-pagi, biasa kan nyampe kantor, tapi itu di mimpi gue black and white gitu loh. Hitam putih. Iya, ya nggak sih, itu udah agak horor kan. Hitam putih, terus orang-orang pada ngumpul bagi-bagi makanan, tapi kok nuansanya Kayak sedih dark ya, gitu atau- ya, sedih gitu kan. Duka lah ya. Nuansanya kok kayak duka, cuman bagi-bagi makanan nih. Gue kebangun dong. Biasanya gue kalau mimpi buruk nggak tahu kenapa selalu kebangun gitu. Terus inget lagi. Hah? Terus inget ya. Terus iya inget ya, makanya sekarang gue cerita karena gue masih inget. Pokoknya mimpi yang pertanda gitu gue inget biasanya. Nah terus biasa gue googling tuh. Arti mimpi ini apa? Ya, arti gitu. mimpi ini apa? Sekarang sih gue udah enggak. Gue masih suka mimpi, cuma sekarang gue udah nggak mau cari artinya. Jadi mau apa aja. Kalau dulu gue bangun langsung gue googling, nih apaan nih artinya gitu kan. Terus ada waktu itu gue googling, kalau nggak salah mau ada yang pergi Alias tuh meninggal. dan besokannya bener ada kabar satu karyawan di kantor gue meninggal. Oh, karyawan. Mendadak. Dan benar-benar waktu itu, jadi Kejadian waktu ya? itu kita ngumpul-ngumpul kayak bukan bagi-bagi ya, kolek uang lah ya Iya, kan, ya kan jadi kayak gitu ya, bukan bagi-bagi makanan. Dan kita ngelayat memang kan dikasih makan, Iya. ya nggak sih? Jadi kebayang apa yang terjadi ke depannya gitu Nah, ya. iya kayak gitu. Tapi dalam hal-hal yang duka ya. Lebih ke hal yang duka, Lebih ke iya. hal yang duka. Kebanyakan sih hal yang duka, bukan yang bagus ya. Iya. Kalau gue dimimpiin. Berarti dampaknya sampai ke bawah mimpi juga gitu ya. Setelah walaupun bisa ngeliat-liat hal kayak gitu juga ke bawah, di bawah alam sadar. Nah terus Iya. tadi balik ke pertanyaan tadi belum dijawab. Cara temen lu ngilangin itu gimana? Oh ya, cara temen gue ngilangin itu, dulu gue punya temen di kantor, dia tuh temen gila gue. Gimana sih temen gila gue nggak nyangka dia bisa ya. Jadi kalau gue apa-apa tuh curhat apalah, kita sama-sama yang gimana ya, Sahabat lah ya, sobi. gue nggak nyangka dia tuh bisa Iya. gitu loh kan, aneh. Jadi waktu itu pokoknya kalau kita flashback ke belakang, dia dulu pernah ngelihat gua, katanya ada yang nempelin cewek. Oke, berarti dia bisa ngeliat juga gitu ya. Dia udah pasti bisa ngelihat. Tapi lu nggak tahu. Gua dulu nggak
gue dulu nggak tahu, pokoknya gue ya salah kalau orang habis pulang kantor karena kita capek nongkrong gitu kan. Iya. Terus kita nongkrong waktu itu gue nongkrong cuma ngopi doang sih, pulang kantor gue ngopi ketemu sama temen nggak sampai malam banget, jam 9 udah pulang. Cuman di tempat itu memang toiletnya campur cewek sama cowok, gue inget banget. Ya kan, terus malamnya gue mimpi tuh, ngeri banget sih mimpi gue. Itu tuh gue kebangun, gue ngeliat something keluar dari kaca kamar gue, kaca tempat gue ngaca gitu kan. Tiba-tiba ada keluar cewek kayak terbang, rambutnya panjang. Gue kebangun dan duduk di tempat tidur gue tuh sampai duduk, gue ngeliat itu apaan. Ini lu bangun? Gue kebangun. Oh, kebangun. Gue kebangun karena dalam mimpi nggak tahu ya itu mimpi apa sadar Apa nggak nyata sadar, gitu gue ya? nggak ngerti deh. Pokoknya gue berasa gue duduk, itu tuh keluar. Lu bayangin ada kaca di depan lo, terus ada yang keluar makhluk dari kaca. Iya. Lu gimana? Kalau lu gimana coba? Gue masih kabur Kalau karena gua- gue bukan orang yang bisa menghadapi Kalau- hal seperti itu. Kalau gue pada saat itu karena gue shock ya, jadi gue duduk, gue ngeliatin itu apaan, sampai kaki gue tuh kayak nendang gitu, nih apaan lo, jangan deket ke gue sampai nendang, gue inget banget. Gue terus nggak tahu malam itu kok dia hilang, tiba-tiba ngilang pas keluar dari kaca. Itu gue ketakutan, tiba-tiba dia ngilang gitu kan, Hilang gitu aja. terus gue tidur lagi. Tapi lo ngeliat mukanya? Kayak cewek masih muda lah, kayak anak-anak SMA gitu. Cakep. Maksudnya gambaran Ya, cantik gitu. not bad mukanya Not sih, bad. iya. Tapi nggak ada kayak kalau misalnya. Cuman gue nggak paham ya cantik apa enggak. Iya. Pokoknya ya kayak Maksudnya- anak-anak KBG gitu loh. Gambarannya kan kalau kayak gitu-gitu entah dia apa ada darah atau enggak bersih aja. Bersih aja sih, kayak orang baju ke mall gitu loh. Oh, gambarannya Iya. biasa aja gitu ya. Biasa aja sih, nggak seremnya karena dia keluar dari Iya, jendela, betul. jendela Dari kaca itu kan nggak masuk di akal. aneh banget, itu benar-benar aneh. Terus gue tidur lagi kan karena gue ketakutan itu. Terus tiba-tiba dia ngilang, gue coba untuk tidur lagi. Gue bisa tidur ya untungnya. Terus paginya si teman gue ini nih, teman kantor gue ini, jadi nggak langsung bilang ke gue. Jadi karena gue kurang tidur paginya, gue capek dong, kayak Iya. pegel-pegel gitu kan badan gue. Dia ngeliatin gue aja tuh, si temen gue itu ngeliatin gue, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Aduh, badan gue pegel-pegel deh, gue kurang tidur gitu kan. Cuman gue nggak bilang gue mimpi buruk gitu semalam. Terus waktu itu jam istirahat tuh gue jalan ke jalan-jalan lah di koridor kantor gitu. Dia ngeliat gue kan, mau ngajak ngobrol dia ngeliatin gue aja nggak ngomong apa-apa, aneh banget kan. Terus dia bilang, diem. Kenapa? Dia ngomong ke lo itu? Iya, dia ngomong ke gue, lu diem, jangan gerak gitu kan. Dia bilang, hah kenapa? Terus gue mau narik apa? Panik dong gue. Narik apa? Itu ada yang nempel di lo. Gue lagi tarik, lu diem. Terus gue diem aja, gue berdiri, dia duduk. Berarti lo udah paham dong ya? Iya, gue paham. Sebenarnya gue paham. Cuman gue ya shock aja kan, dia nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba lu diem. Gue tarik lo, pasti kan lo panik dong. Iyalah. Terus gue diem aja memang. Terus itu semenitan lah, jadi gue diem aja semenitan. Ini lagi gue tarik kata dia. Terus ya udah gue diem aja kan. Terus habis itu dia belum ngomong apa-apa tuh. Habis itu jam istirahat kelar, kita balik kerja lagi. Selesai itu baru dia cerita, lu tuh dari pagi ada yang nempel lu katanya. Nah, jadi itu lu jalan kayak ada dua, gue ngeliat. Masa sih? Lu habis dari mana semalam gitu kan dia tanya. Enggak, gue cuma nongkrong doang, itu deket kantor, ngopi-ngopi aja, kayak tempat ngopi gimana sih, rame kan. Gue cuma ke situ doang, nggak ngapa-ngapain, cuma ngopi-ngopi doang, ketemu temen, udah gitu. Dan si makhluk ini makhluk yang sama kan?
Beda. Oh, beda lagi. Beda. Ini sebelum yang gue ketempelan si hitam itu beda lagi. Beda lagi. Itu sebelumnya waktu itu. Makanya gue minta dia untuk tolongin gue ngelepasin si hitam itu kan. Bilang dia jadi si hitam. Ya karena bentuknya tinggi hitam, tapi itu tuh serem banget beneran, nggak bohong, itu serem banget. Dan gue minta dia. Jadi setelah dia narik yang si perempuan cantik ini, lu minta tolong untuk menyelesaikan si hitam ini, dipisahin dari dulu. Nah, terus ceritanya gimana tuh? Iya benar. Setelah 3 kali rukiah, gue bilang juga, gue minta dia waktu itu. Gue minta dia untuk kuliatin, bener gak sih ada yang nempel. Gue bilangnya ngintilin gue, bener gak sih? Lu jelas emang ada hitam tinggi gede nggak? Gue bilang iya bener, tuh ada di belakang lo. Bener, serius masih ada? Iya masih ada. Terus gue minta dia tolongin dong, gue udah nggak tahan nih, gue udah capek banget, gue gak bisa tidur, gak bisa fokus, gak bisa kerja. Pokoknya gue udah bilang gue udah kesiksa banget, gue udah nggak kuat. Terus ya udah, ntar gue coba, kata dia. Oke, jadi tadi gimana teh? Si item itu bisa lu usir atau temen lu usir? Ceritanya gimana? Ya. Si item itu agak lumayan lama ya bisa lepasnya dari gue. Jadi pas waktu itu biasanya kan kalau kita ketempelan kita yang disuruh baca-baca gitu. Kita harus baca gitu. Kalau ini enggak, dia yang bacain gue. Dia yang bacain lu. Oke. Nah, kemudian berapa lama tuh? Maksudnya lu tau nggak prosesnya diapain aja, terus kemudian berapa lama? Cuma dibaca-bacain surat aja sih waktu itu. Dia bilang suratnya tuh ini. Lu nggak baca sama sekali? Dia juga suruh gue baca. Gue memang pas saat itu gue nggak putus, gue selalu baca surat. Surat kul yang biasa sama ayat kursi sama Fatihah. Gue emang nggak putus baca itu selama dia nempel. Gue nggak putus. Pokoknya gue selalu baca setiap hari, setiap saat gue selalu baca. Terus dia juga bacain gue juga nggak terlalu nanya-nanya dia bacain apa. Pokoknya dia juga bantu gue waktu itu. Dan memang nggak lama, itu prosesnya sekitar berapa minggu, gue ingat banget, lumayan lama. Terus akhirnya lepas gitu aja, lepas sendiri. Dan seremnya ya, kalau gue jadi dia sih gue juga takut, karena pas sebelum lepas dia sempat tinggal di rumah temen gue itu. Jadi datengin rumah temen lo ya? Iya, dia larinya ke sana. Mungkin karena nggak terima atau gimana, jadi dia sempat anaknya dia sempat digangguin tuh beberapa hari. Oke. Dan lu nanya nggak digangguin itu gimana atau cerita? Anaknya selalu nangis, selalu teriak-teriak di rumah. Masih bayi atau? Balita ya. Oh balita, ya, oke. Balita. Nah terus teman lu tuh yang cerita sama lu? Iya. Ini si hitam ada di rumah gue sekarang gitu. Pantes di gue kok udah nggak terlalu kelihatan ya. Iya, dia lagi ada di rumah gue katanya. Tapi anak gue ketakutan terus nih katanya. Terus ya udah nggak apa-apa, dia udah gue diikat atau apa ya gitu dia bilang. Jadi dia di suatu pojokan aja, nggak ngikutin. Kalau di gue kan dia ngikutin kemana pun gue pergi dia ngikut ngintil gitu. Kalau di rumah dia nggak, dia di suatu pojokan gitu doang. Tapi anaknya tuh yang selalu rewel jadinya. Terus ya nggak lama setelah itu lepas aja pergi. Nggak balik lagi? Waktu itu sempat balik. Jadi sempat balik sekali. Habis itu gua nggak tahu ya dia bacain apa. Dia punya kelebihan apa? Tahu-tahu dia bilang gini, ya udah ntar gue yang ngurus gitu doang. Gue udah males kan nanya-nanya. Ntar gue yang ngurus. Habis itu nggak lama dia pergi, nggak balik lagi. Mudah-mudahan dia nggak akan balik lagi. Iya, mudah-mudahan nggak balik lagi. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Teman-teman otis. Jadi nanti kan lu kan suka traveling ya? Iya. Masih banyak cerita yang akan kita kasih tahu ke kalian. Hobinya itu traveling, dan kemarin tuh terakhir sempat ke Bali. Masih ada cerita yang lain nanti akan kita bahas di part selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe channelnya. Dan terima kasih sudah menonton.
See you on next video bersama Susana. Dadah. Bye. Susana.